بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحاضرين والحاضرات بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا يوم القيامة عند حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم جئت إليكم اليوم من أرض فلسطين وإني سعيد جدا وفرح أن أكون بينكم بين إخوتي وأهلي وأحبابي في دولة إندونيسيا التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين جئت إليكم من أرض فلسطين الأرض المقدسة الأرض المباركة الأرض التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها ولا يخفى على الجميع ما يحدث على أرض فلسطين منذ 75 عاما وهي محتلة من اليهود لكن المصيبة الأكبر التي حدثت في تاريخ 7 من أكتوبر الماضي في قطاع غزة حيث أسكن أنا وأهلي إلى هذه اللحظة 5 أشهر ما يزيد عن 30,000 شهيد وما يزيد عن 70,000 جريح غير البيوت التي دمرت والمساجد التي قصفت كثيرا من الناس في هذه اللحظات لا يجدون بيتا يسكنون فيه يسكنون في الشوارع وينامون في الشوارع بل إن كثيرا من الناس لا يجدون أكلا طعاما يتناولونه. Setelah Syekh menyampaikan khutbatul hajahnya, kemudian beliau mendoakan kepada para bapak, ibu, jamaah semuanya. Beliau sangat senang sekali berharap pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikumpulkan pada malam hari ini di tempat yang teramat sangat mulia ini, yakni rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, berharap kelak pada hari kiamat dikumpulkan di bawah naungan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan datang dari Gaza. Beliau sangat bergembira, berbahagia pada malam hari ini bisa berjumpa dengan segenap para jamaah, bapak ibu semuanya, yang mana tidak dipungkiri oleh kita semuanya, Gaza ini lebih daripada 50 tahun telah dijajah oleh Yahud. Dan puncaknya bapak ibu yang dirahmati Allah SWT itu pada tanggal 7 Oktober lebih dari 30.000 yang sudah mati syahid dan 200 itu yang sudah terluka-luka 200.000 dan rumah lebih dari 80% yang sudah luluh lantah dan ada pun yang 20% itu tidak bisa ditempati. Kalaupun ditempati mereka semuanya bermalam di khaimah-khaimah, di tenda-tenda pengungsian yang didirikan sengaja untuk mereka orang-orang yang tidak lagi memiliki rumah dan tempat tinggalnya. وفي هذا الشهر المبارك وفي كل وقت ما واجب المسلمين اتجاه هذه الأرض المباركة واتجاه هؤلاء الناس الذين يموتون ليلا ونهارا في قطاع غزة الحبيب. أولا الدعاء أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وأن يثبت أقدامهم. ثانيا الجهاد كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فأهل فلسطين يجاهدون بأنفسهم وأرواحهم
أما الذي لا يستطيع أن يجاهد بنفسه مثلكم أن يجاهد بماله، وخاصة ونحن في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر الخيرات والطاعات والصدقات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المسجد وفي أهله، وأن يجعل فيه حفظة للقرآن الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka kita pada bulan yang mulia ini, apa sih yang seyogyanya yang kita sebagai seorang muslim yang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, yang siang malam mereka mempertahankan tanah mereka dari rebutan para orang-orang Zionis Yahudi. Yang pertama tentunya berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka saat ini orang-orang yang sedang berada di barisan jihad, di barisan medan pertempuran, mereka diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan segera jalan keluar dari marabah yang saat ini mereka sedang hadapi. Yang kedua tentunya dengan jihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan jihadlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kalian. Nah, adapun kita kaum muslimin yang ada di Indonesia ini tentu tidak bisa untuk berjihad dengan jiwa kita. Mungkin kita hanya bisa berjihad melalui harta kita. Dan pada bulan yang agung ini adalah bulan yang diberkahi oleh Allah SWT, bulan yang di Rasulullah SAW itu terkenal dengan kekariman, terkenal dengan kedermawanannya. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita infakkan, kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana dengan rupiah. Seberapa yang bisa kita bantu, seberapa yang bisa kita berikan, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seberapa besarnya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seberapa yang bisa kita lakukan sebesar mungkin, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat gerangan di mana antara hamba-hambanya yang masih memiliki empati, yang masih memiliki kecenderungan, yang masih memiliki semangat untuk mereka kaum muslimin yang ada di Gaza khususnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita lihat mereka orang-orang yang ada di Gaza ini sedikit, secara logika ini sudah habis, mereka akan kalah dengan serangan roket yang bertubi-tubi oleh orang-orang Zionis laknatullah alaih. Akan tetapi kenapa sampai saat ini masih saja berdiri, masih berdiri tegak? Itu menunjukkan bahwa Allah ingin menunjukkan kepada kita kaum muslimin dimanapun penjuru negeri, mana andilnya untuk mereka orang-orang yang ada di Palestina. Maka kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana Bapak Ibu dengan rupiah yang bisa kita berikan. Dengan ini ada tampilan. Nah, berapa rupiah yang bisa kita berikan, kita infakkan melalui sunduk. Sunduk. Sudah jelas? Oke. Maka dipersilahkan kepada Sunduk Khair untuk menjalankan sunduknya. Kita infakkan Bapak Ibu, kita titipkan melalui sunduk ini untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita. Tentu kalau seandainya kita lihat mungkin ini cuplikan-cuplikan video sudah tidak asing dan tidak aneh bagi kita. Di setiap layar handphone kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyaksikan, bahkan yang terupdate sekalipun kita bisa melihat. Akan tetapi yang Allah inginkan bukan hanya sekedar rasa iba kita yang dalam hati, tapi kesertaan kita. Ingat Bapak Ibu, burung pipit, burung kecil tatkala mendengar bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam itu dilemparkan ke dalam bara api,
oleh Namrud laknatullah alaih, maka burung pipit dengan paruhnya yang kecil membawa air. Ketika ditanya, mau ngapain wahai pipit? Itu bisa matiin api dari mana? Apa kata burung pipit? Aku hanya ingin menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa aku berpihak kepada siapa. Kepada siapa aku berpihak, meskipun ini sedikit, meskipun ini kecil, dan aku tahu ini nggak mungkin bisa memadamkan, tapi setidaknya ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita mohon komitmen dari Bapak Ibu jamaah yang semoga dari Allah SWT kita doakan mudah-mudahan tambah berkah, tambah lancar usahanya, tambah bahagia, sakinah mawaddah dalam kehidupan berkeluarganya, di usahanya semuanya dilapangkan dan diberkahi oleh Allah SWT. Kita mohon komitmennya mungkin 1 sampai 3 orang yang mau berinfak lebih. Kalau tidak bisa sekarang, tidak membawa langsung secara tunai, mungkin nanti bisa dicatat untuk berkomitmen maju ke depan. Setiap orangnya 3 juta, 5 juta. Dipersilahkan untuk maju ke depan, Bapak atau perwakilannya dipersilahkan. Kita untuk berkomitmen membantu saudara-saudara kita. Setidaknya ada sedikit yang bisa kita berikan persaksian nanti di hadapan Allah. Maka dipersilahkan. Mungkin ada 1 atau 2 atau 3 orang. Kalau seandainya tidak langsung, tidak masalah. Allahu Akbar. Dipersilahkan ke depan Bapak. Oh, di situ saja. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, nanti akan diberikan simbolis shawl sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak. Ada lagi Bapak dari jamaah semuanya? Baik, kalau tidak ada nanti bisa menghubungi panitia, mungkin belum sekarang. Nanti bisa menghubungi panitia. Dimohon kepada Bapak untuk maju ke depan menerima serah syal dari Syekh. Oh, yang dari Syekh. Nah. هناك أو هناك يبدو أنه لا يستطيع أن يقوم. أو نأتي إليك. نعم. طيب لا بس.